Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi di video pembahasan soal. Ini soal yang kedua, tapi sebenarnya ini adalah soal yang ketiga karena soal yang pertama itu sudah ada di slide penjelasan ya, yang menghitung nilai K. Nah, untuk menyelesaikan soal ini adalah contoh soal yang komponen struktur tekan tapi tersusun, dan juga kita disuruh untuk merencanakan dimensi plat koppelnya. Nah, ini masih soal desain karena masih rencanakan ya, bukan cek. Kalau cek itu biasanya soal analisa. Untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, tapi sebelumnya kita baca dulu deh. Jadi ada komponen struktur tekan tersusun seperti gambar berikut. Beban aksial terfaktornya NU atau PU-nya itu 80 ton, lalu memiliki panjang bentangnya itu 4,5 meter, lalu peletakannya itu jepit-jepit, dan kita disuruh merencanakan komponen struktur tersebut dari dua buah profil kanal ya, profil kanal tersusun. Lalu mutu bajanya, ini muti ya, salah ketik, maksudnya mutu baja itu 30 HBJ 37. Untuk menyelesaikannya, yang pertama yang bisa kita lakukan sebelum milih profilnya itu kita tulis dulu deh ya penyelesaian. Di situ kita akan mencari nilai K ya nanti, maka kita lihat dulu K-nya untuk kondisi tumpuan yang jepit-jepit. Nah, berapa nih nilai K-nya? K-nya adalah, kita lihat di sini. Ini ada berapa nih? Jepit-jepit itu berarti 0,65 ya. Di sini kita pakai angka desain, berarti 0,65. Oke, K-nya adalah 0,65. Selanjutnya kita akan memilih profilnya. Kita mau pakai profil yang berapa? Di sini sebenarnya sudah ada ya, 75, 10, 75, 200 gitu. Nah, ini karena contoh jadi kita memilih yang oke pasti jawabannya. Tapi kalau kalian ya boleh pilih-pilih sendiri. Jadi sudah ditentukan bahwa saya akan menggunakan profil kanal yang CNP 20. Ini ya yang 20. Lalu di sini ada H, B, D gitu ya. Lalu ada T1, ini ada penampang. Penampang ini maksudnya adalah AG-nya ya. Ini AG. Berat ini weight-nya. E ini adalah eksentrisitasnya. Lalu IX, ini inersia arah X. Lalu di sini ada I kecil X, dan I kecil X ini merupakan jari-jari girasi arah X. Lalu WX ini sama aja kayak ZX ya, kalau saya nggak salah. Oke, lalu di sini dia jadi tabelnya 2 halaman gitu panjang. Di sini ada Y, inersia arah Y, dan juga I kecil Y, itu adalah RY ya, jari-jari girasi sumbu Y gitu. Oke, selanjutnya kita akan tulis dulu data-datanya. Di sini ada H, B, D, bukan happy birthday ya, tapi H itu adalah tingginya tadi, B itu lebarnya, D itu adalah tinggi dari ujung dari paling atas ke paling bawahnya. Oke, kita tulis dulu deh data-datanya ya. Dicoba profil, dikasih tahu tapi dicoba profil kanal 20 gitu ya, CNP 20. Dengan data-data kita mau lihat nih AG, E, IX, terus IY, inersia Y-nya, lalu RX dan RY,
TF, TW, tebal pelat ya. Tebal pelat tadi ada juga apa tuh? H, B, dan D-nya. HBD-nya 275,8,5, 275,8,5. Lalu AG-nya mana nih? AG-nya yang ini ya, yang di sini itu 32,2 cm persegi. 32,2 cm berarti kalau jadiin milimeter persegi jadi 20 mm persegi. Oke, lalu untuk IX-nya dulu deh. IX-nya 1910 kali 10 pangkat ini ya, 10 pangkat 4 nanti, dan juga Y itu berarti 148. IX-nya itu 1910 dikali 10 pangkat 4 mm pangkat 4, tadi cm ya, makanya kita kali 10 pangkat 4 untuk jadiin milimeter. Lalu yang IY itu 148 dikali 10 pangkat 4 mm pangkat 4. Lalu ada RX dan RY-nya. Kita lihat RX-nya di sini 7,7 dan juga 2,14. 7,7 itu tadi satuannya cm, 7,7 cm dan 2,14 cm. Maka ini jadi 77 mm, yang ini jadi 21,4 mm. Kita tentukan saja, berarti yang paling kuat adalah yang paling besar ya, sumbu kuatnya. Berarti ini sumbu kuat, ini sumbu lemahnya. Lalu TF itu kita lihat di tabelnya. TF itu ini ya. Ini adalah TF, yang ini adalah TW-nya. Sorry, ini bukan. TW-nya yang ini. 8,5 dan 11,5. 8,5 itu adalah tadi TW, 11,5 itu adalah TF. TP-nya adalah tebal pelat. Tebal pelat itu di sini. Nah, ini adalah tebal pelatnya. 10 mm. Gitu. Oke. TP-nya 10. Selanjutnya, kalau kita sudah mengumpulkan data-data dari profilnya, kita sekarang bisa memeriksa kelangsingan batangnya. Periksa kelangsingan apakah dia kompak, non kompak, atau langsing. Nah, kita ada dua ya, ada flange dan juga ada web. Karena profilnya kan tadi kalau misalnya ini kanal ya, kita tadi pakai yang kanal, maka kita lihat juga nih berarti syarat untuk profil kanal, berarti kita pakai ini. B/T kurang dari 250 akar FY, dan yang web itu H/TW kurang dari 665 dibagi akar FY. Maka untuk yang flange itu B/T dan juga 250 per akar FY. Yang web itu H/TW ini 665 per akar FY. Selanjutnya kita hitung B-nya tadi adalah
775. T-nya, nah ini itu TF, B per TF karena flange ya. Oke, B-nya tadi 75 dibagi dengan TF-nya 11,5, ini 250. Akar FY-nya berapa? Tadi mutu bajanya adalah 37, maka FY-nya adalah 240. Hasilnya ini untuk 6,52 B per TF-nya. Lalu lambda R-nya ini adalah 16,137. Oke, ini B per TF harus kurang dari lambda ya. Berarti 6,52 kurang dari 16,137. Oke, yang ini yang flange. Kita lihat yang web. Yang badannya H per TW kita lihat hanya adalah 200, TW-nya adalah 8,5. 200 dibagi dengan 8,5. Lalu ini 665 dibagi dengan akar 240. Hasilnya yang ini 23,53. Lalu yang ini 42,92. Maka H per TW-nya itu memenuhi syarat ya. Dia lebih kecil, 23,53 lebih kecil dari 42,92. Oke. Nah, ini sudah oke dua-duanya. Sekarang kita akan mencoba menghitung pelat kopel yang akan dipasang. Jadi dalam komponen struktur tekan tersebut kan akan ada pelat kopel yang dipasang. Nah, itu jumlahnya kita harus tentukan juga. Akan ada berapa sepanjang 4,5 meter ya. Kita kasih ya, dicoba pasang berapa nih. Kita boleh pilih nih 10 atau 11, boleh juga 6. Coba saya pasang 10 ya, 10 pelat kopel misalnya. Nah, saya udah jelasin ya di pembahasan bahwa kalau pelat kopel itu ada syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya adalah lambda I-nya itu nggak boleh lebih dari 50. Jadi harus kurang dari 50. Nah, kita cek dulu nih. L1 sama dengan L-nya dibagi dengan jumlah pelat kopelnya. Jumlah pelat kopel dikurang 1. Itu berapa? Baru kita bisa cari L-nya itu tadi 4,5 meter ya, berarti 4.500 mm. Jumlah pelat kopel yang ingin kita coba itu 10 dikurang 1, berarti 4.500 dibagi 9, hasilnya 500 si L-nya ya. Lalu kita periksa lambda 1 ya. Sebenarnya ini lambda L juga boleh sih bacanya, lambda L biasanya saya bacanya. Tapi ini kayak 1 di buku referensi yang saya baca. Jadi L1 dibagi dengan R min-nya. Oke, L1-nya kita udah dapet nih 500. R min-nya itu tadi adalah R arah sumbu Y. Sumbu yang minimum ya, karena dia yang kecil. R yang paling kecil. Jadi ini diambil dari jari-jari girasi yang nilainya kecil antara si X dan si Y. Tadi kan ada 77 ya. 77 dan 21,4. Maka yang dipakai adalah 21,4. Jadi 500 bagi 21,4 hasilnya adalah 23,36. Nah, ini kurang dari 50. Syaratnya lambda 1 itu nggak kurang dari 50. Nah, ini berarti oke, kalau gitu 23,36 kurang dari 50. Kalau misalnya nggak oke,
ya silakan diulang lagi prosedurnya sampai si syaratnya ini oke. Oke, selanjutnya adalah kita akan menghitung lambda x ya, lambda x di arah lambda di arah x dan juga di arah y. Tapi kalau di soal sebelumnya itu kan profilnya tunggal. Di sini itu ada profil ganda. Kita sudah bahas ya di pembahasan. Jadi ada yang namanya sumbu bahan, ada sumbu bebas bahan. Nah, kalau di sini itu ada sumbu bebas bahannya. Jadi karena dia itu tersusun ada dari dua, jadi sumbu x dan sumbu y-nya itu berubah gitu. Oke, kalau sumbu x tetap di sini, tapi kalau sumbu y mungkin kalau satu kan di sini ya sumbu y-nya gitu. Tapi karena ini dua, jadi sumbu y-nya ada di sini. Maka nanti yang arah y itu kita akan arah sumbu y, maksudnya di sumbu y-nya itu kita akan mencari inersia y yang baru, y baru, dan juga jari-jari girasi y yang baru gitu. Oke, kita selesaikan yang sumbu x dulu. Jadi karena sumbu x ini nggak berubah, tetap disitulah. Jadi walaupun dia itu tersusun, sumbu x-nya itu tetap berada di sini gitu. Maka kita cari ya lambda di sumbu x-nya dulu. Jadi untuk arah sumbu x itu kita akan menghitung lambda x sama dengan k dikali dengan lx dibagi dengan rx. K-nya tadi karena tumpuannya jepit-jepit, maka k-nya itu 0,65. Di sini kita tulis 0,65 dikali dengan lx-nya. L-nya tadi 4.500 ya, atau 4,5 meter. Rx-nya kita lihat tadi nilainya 77. Maka si lambda x hasilnya adalah berapa tuh? 37,99. Jadi untuk plat koppel ini kita kan punya syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tadi yang pertama kita mengecek apakah dia itu lambda I-nya, lambda 1 atau lambda L-nya itu kurang dari 50. Nah, kita punya syarat yang lain ya. Jadi lambda X, lambda Y, dan lambda 1 itu harus memenuhi syarat-syarat ini. Tadi kita sudah periksa yang ini ya. Oke, sekarang kita periksa nih lambda X-nya itu harus lebih dari 1,2 lambda 1. Kita lihat tadi kita sudah ada lambda X-nya. Lalu kita periksa nih 1,2, jadi lambda X kan harus lebih dari sama dengan 1,2 dikali lambda satunya yang ini ya. Maka lambda X-nya 37,99 itu lebih besar nggak dari 1,2 dikali lambda Y 23,36. 23,36. Hasilnya berapa? 12 kali 1,2 dikali 23,36. Hasilnya adalah 28,032. Nah, ini memenuhi syarat, artinya ini memenuhi syarat. Untuk menghitung arah sumbu Y ya, jadi tadi sudah dibahas bahwa karena ini pelatnya tersusun, maka ada perubahan sumbu gitu ya. Maka kita butuh yang namanya inersia yang baru. Karena dia sumbu Y, maka Y baru gitu ya. Y baru. Ini bisa didapat dari rumus yaitu 2, karena jumlahnya 2. Y dari pelat profil kanalnya tadi ditambah dengan AG dikali dengan EY ditambah TP dibagi 2 kuadrat. Nah, ini. Jadi rumusnya ini. Kita lihat 2 dikali Y-nya. Y-nya adalah Y 148 dikali 10 pangkat 4, yaitu 148 dikali 10 pangkat 4. Lalu AG-nya tadi ada 3220. Lalu EY
kita lihat nih E-nya 20,1. Lihatnya dari tabel baja di sini ya, lihatnya. Nah, ini E. Si E dapatnya 20,1. Maka di sini 20,1. Lalu tadi ada tebal platnya. Tebal platnya itu 10 mm. Kita dapatnya dari sini ya, 10 mm. Oke, berarti E-nya tadi 20,1 lalu ditambah 10 dibagi 2 kuadrat. Nah, hasilnya silakan dicari, itu 7,017,264,4 mm pangkat 4. Besar ya ini, karena ini kan dikali 10 pangkat 4 mm pangkat 4 ini. Hasilnya juga mm pangkat 4. Oke, jadi kita punya IE barunya. Ini adalah ini ya, IE baru. Kita itu akan menghitung, karena IE-nya baru, maka kita butuh jari-jari gilasi yang baru, RY baru. Nah, R atau jari-jari gilasi itu dihitung dengan cara I dibagi dengan A. I kita sudah punya ya, IE baru ini. Nah, untuk A kita harus cari dulu nih. A-nya sama dengan A profil ya. A profil dari profil bajanya itu 2, karena jumlahnya ada 2 ya. Kita lihat gambarnya. Nah, ini kan terdiri dari 2 profil. 1, 2 gitu ya. Yang kiri dan yang kanan. Dikali dengan AG-nya. AG-nya AG dari profil kanalnya. Tadi nilainya 3220 ya, 3220. Maka A profilnya atau A-nya itu 2 dikali 3220. Kita dapat nih hasilnya 6440 mm persegi. Baru kita bisa dapat nih RY barunya atau jari-jari girasi sumbu Y yang baru. I-nya tadi ini ya, 7.017.264,4 dibagi dengan 6440. Nah, kita dapat nih hasilnya 33,01. Nah, baru kita bisa menghitung si lambdanya. Lambdanya di sini lambda Y. Rumusnya K dikali LY dibagi dengan si RY. K-nya tadi 0,65 karena jepit sendi. LY-nya 4.500 atau 4,5 meter. Lalu RY-nya kita pakai nih. Tadi kita sudah cari kan yang jari-jari gilas yang baru, kita pakai nih yang ini. Hasilnya ya 33,01. Maka hasilnya lambda Y-nya adalah 88,61 mm. Nah, kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu menghitung kelangsingan ideal. Ya, kelangsingan ideal dari komponen struktur tekan. Kelangsingan ideal itu dihitung dengan rumus lambda I. Jadi notasinya lambda I sama dengan akar lambda Y kuadrat ditambah dengan M dibagi 2 lambda L kuadrat. Oke, ini kita udah punya nih semuanya. Tinggal kayaknya sih yang belum M-nya ya. Akar. Nah, M ini tuh jumlahnya ya. Jumlah dari komponen profilnya. Ini ada di SNI, saya juga sudah jelaskan di pembahasan. Jadi M-nya itu ada di sini, kita bisa lihat dari profilnya. Jadi ada 1, 2 profilnya, maka M-nya itu sama dengan 2. Kita lanjut berhitung. Lambda Y-nya tadi adalah 88,61 mm
ditambah dengan tadi M-nya adalah 2 ya, M-nya ini 2 dibagi dengan 2 dikali dengan lambda I. Tadi kita sudah hitung di atas. Kalau nggak salah saya 23 ya, 23,36 nih ya, 23,36 kita masukkan ke sini, 23,36 kuadrat. Hasilnya adalah 91,64. Kalau misalnya saya ada yang salah hitung, silakan dikoreksi. Maka kita harus cek juga nih persyaratannya tadi. Lambda I itu harus lebih besar dari 1,2 dikali lambda 1. Oke, berarti ini lambda I ya. Lambda I harus lebih besar dari 1,2 lambda 1. Lambda I-nya adalah 91,64, lebih besar dari 1,2 dikali tadi 23 ya, ini yang ini. Tadi ada di atas 23,36. Oke, hasilnya 91,64 itu lebih besar dari 28,032. Maka ini oke. Langkah selanjutnya setelah kita sudah dapat lambda Y-nya, jadi kan tadi kita sudah menghitung lambda X, lambda Y, lalu kita hitung lambda Y. Maka sekarang kita itu akan menghitung si lambda CY. Jadi kan konsepnya itu kita akan menghitung si PN-nya. PN-nya AG dikali FCR. FCR adalah FY dibagi omega. Nah, kita ini kan mau cari omega nih. Omega itu dapatnya dari lambda C. Nah, lambda C itu kan kalau misalnya di soal yang profil tunggal itu ada lambda CX dan juga ada lambda CY. Tapi karena ini profil tersusun, maka lambda C-nya ini kita pilih dari lambda CX atau lambda CY. Tadi kita sudah hitung ya lambda X dan lambda Y-nya. Kita lihat lambda Y. Jadi karena yang baru ya. Kita lihat apakah lambda X lebih besar dari lambda Y atau lambda Y lebih besar dari lambda X. Di sini lambda X-nya adalah 37,99, sedangkan lambda Y-nya itu adalah 91,64. Yang paling besar yang mana nih? Lambda Y atau lambda X? Lambda Y ya tadi. Lambda Y itu lebih besar dari lambda X. Maka kalau begini artinya tekuk itu akan terjadi pada sumbu bebas bahan gitu, karena dia tadi di sumbu Y-nya ya. Berarti kalau gitu yang kita cari adalah lambda CY-nya. Jadi kita nggak perlu menghitung lagi nih lambda CX, lambda CY. Kita pilih yang terbesar. Maka berarti yang kita pilih adalah lambda CY. Dimana rumusnya itu lambda Y, lambdanya dibagi dengan P dikali F, Y dibagi dengan E. Oke, lambda Y tadi 1,64 dan Pi dibagi Pi akar 240 dibagi 200.000. Hasilnya adalah 1,0105. Ini hasil yang saya dapat. Maka untuk mencari omeganya kita harus tahu dulu nih dia masuk ke yang mana. Apakah kurang dari 0,25 atau
lebih dari 0,25 kurang dari 1,2 nih ya, berarti pakai yang ini masih sama 1,43. Ada nggak ya di sini? Oke, kita lihat. Nah, di sini ya, kita pakai rumus yang ini. 1,43 dibagi 1,6 dikurang 0,7 lambda C dikali dengan 1. Sebenarnya satunya nggak ngaruh ya, karena dikali 1 ya hasilnya 1, jelas. Oke, 1,43 dibagi dengan 1,6 dikurang 0,67 dikali lambda C, gitu hasilnya berarti 1,43 omeganya sama dengan 1,43 dibagi 1,6 dikurang 0,67 lambda C nya tadi 1,0105, berarti omeganya dapatnya omega Y 1,549. Akhirnya kita bisa menghitung si PN nya. PN sama dengan AG dikali FCR, yang artinya AG dikali FY dibagi dengan omega. AG nya tadi 3220 dikali FY nya 240 dibagi 1,549. Oke, ini AG nya bukan 3220 ya, dia kan 2. Berarti kita pakai AG yang A profil tadi. Nah, yang ini kita pakainya, berarti 6440 dikali 240 dibagi 1,549, hasilnya adalah 99,78. Nah, kita kan tadi nggak disebutin ya berapa tonnya. Oh, disebutin, tapi kita jadi PU per PC dikali PN. Ini dikali PC nya 0,9 dikali dengan PN nya 99,78. Hasilnya adalah 89,802. Maka PU nya tadi berapa ya di atas? Kita lihat PU atau NU ya, ini sama aja, itu 80 ton. Berarti 80 dibagi dengan 89,802, hasilnya adalah dibagi 89,802, hasilnya adalah 0,8898 ya. Dicek apakah saya salah atau enggak. Nah, ini kan PU per PC dikali PN itu harus kurang dari 1. Berarti kalau 0,8898 itu kurang dari 1, artinya penampangnya oke. Nah, sekarang sudah selesai nih. Artinya profil yang kita pilih tadi, si CNP20 itu mampu menanggung beban aksial terfaktor sebesar 80 ton. Nah, tadi kita juga disuruh untuk merencanakan pula dimensi pelat koppelnya. Sekarang step selanjutnya adalah menghitung dimensi pelat koppel. Oke, saya ganti warna dulu. Kelihatankah ini? Kelihatan. Perhitungan dimensi pelat koppel. Pelat koppel ya. Jadi
syarat yang harus dipenuhi untuk pelat kopel itu kan harus kaku ya. Nah, maka syarat kekakuannya itu adalah IP, wah besar sekali nih, IP per A itu harus lebih besar dari 10 dikali I dibagi dengan L1 dikali A. Nah, ini dia syarat kekakuannya. Kekuan. Ini saya typo ya, kekakuan maksudnya. Syarat kekakuan. Nah, kita lihat nih. Kita uraikan dulu masing-masingnya. Di sini maksudnya I1 adalah inersia profil. Inersia profilnya diambil yang minimum. Maka berarti I1-nya itu adalah, kita lihat inersia kita yang mana yang minimum dari IY dan IX, yaitu 148 ya, yang IY 148 dikali 10 pangkat 4 mm pangkat 4. 148 dikali 10 pangkat 4 mm pangkat 4. Selanjutnya L. Kita punya nih ya, di sini L1 yang ini itu tadi kita sudah cari juga yang ada syaratnya. Itu kita lihat panjang ya. Nah, ini L1 adalah 500. Kita tulis 500. Lalu A-nya. Nah, A ya, A itu kita hitung dengan rumus 2E ditambah dengan TP. 2E, E-nya tadi kira-kira 20,1 ditambah TP-nya 10. Bukan kira-kira, tapi memang iya. Coba kita lihat E-nya. Ini ya, 20,1, TP-nya 10. Sudah, kita sudah punya semua. Nah, kita ini mau cari IP. Maka kalau dari rumus ini, jadinya adalah IP itu lebih besar dari sama dengan 10 dikali I1 per L1 dikali A. Ini ya. Dikali A. Nah, ini tuh nggak ada sebenarnya. Kenapa ditulis? Nah, kita akan mencari IP-nya. IP ya. Lebih besar dari sama dengan 10 dikali I dibagi L1 dikali A. Berarti IP itu 10 dikali I1 nya 148 dikali 10 pangkat 4 dibagi 500 dikali dengan 50. Ini belum dihitung ya. 2 kali 20,1 40,1 ditambah 10 berarti 50, ini enggak ya, 50,2 bukan 50,1. Oke, kita kali, dapat hasilnya adalah IP 1485 920. Sama atau tidak jawabannya dengan saya? Sekarang kita sudah mendapatkan inersia dari plat kopelnya atau IP-nya. Nah, masih ingat
rumus inersia pada persegi ya, ini bentuknya. Inersia itu rumusnya apa sih? 1/12 B H pangkat 3. Nah, dalam kasus ini kita punya 2 pelat. Maka 2 dikali 1/12, ini 12 ya. BH pangkat 3. B-nya ini adalah tebalnya, tebal plat kopel, dikali dengan H pangkat 3, ini tebal plat kopelnya. Nah, kita mau nyari ini nih. Ini tuh berapa? Selanjutnya, tadi kita udah dapet ya IP-nya. IP-nya itu berapa sih? 1485 920 mm pangkat 4. Lalu sama dengan 2 kali 1/12 dikali T-nya. Nah, T-nya ini asumsikan saja. Asumsikan. Boleh 10, 8, 12 gitu ya. Saya coba deh 8 misalnya. Berarti T-nya saya masukin 8 dan hanya tetap saya tulis H. Maka hasilnya ini berapa nih? 1485 920 mm pangkat 4 sama dengan 1,3333 H pangkat 3. Gini ya kira-kira. Berarti H pangkat 3 sama dengan 1485 920 dibagi dengan 1,3333. Hasilnya adalah berapa nih? 1.114.467,86. Nah, maka hanya itu adalah pangkat 3 1114467,86. Nah, ini 103, berarti hanya 103. Tapi 103 ini angkanya nggak bulat ya. Jadi digunakan hanya H sama dengan 110. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalian mau buat 105 atau tetap 103 nggak apa-apa, tapi supaya mudah gitu ya. Kalau di lapangan juga kan orang susah ngitungnya. But it's okay kalau mau ambil 103 atau 105, tapi ini contohnya kita buat 110. Lalu berarti kita periksa kekuatan pelat kopelnya. Kita lihat nih syaratnya nih ya. Jadi DU itu 0,02 NU. DU sama dengan 0,02 NU, atau dalam hal ini kita tulisnya PU ya. Berarti DU sama dengan 0,02 dikali NU-nya berapa? PU-nya berapa tadi? Beban terfaktor ya, 80 ton. Berarti 0,02 dikali dengan 80 ton. Hasilnya adalah 1,6 ton. Sekarang dari si gaya gesernya tadi, pelat kopel yang kita punya itu tadi berapa? Kita coba pelat kopel sebanyak 10 ya kalau nggak salah. Mana nih? Nah, dicoba pasang pelat kopel 10. Maka tadi DU-nya itu akan dibagi dengan 10 pelat kopel. Jadi gaya sebesar 1,6 ton itu dibagi untuk 10 pelat kopel. Jadi masing-masing dari pelat kopelnya
akan memikul berapa tuh? 1,6 dibagi 10. Plat kopel memikul 0,16 ton ya berarti. Maka kita lihat kuat geser plat kopelnya. Kuat geser plat kopel. Jadi ada lambda, itu lambda WH per T. Jadi hanya tadi kita sudah buat 110, lalu T-nya kita asumsikan 8, maka 110 dibagi 8 hasilnya 13,75. Lalu KN itu rumusnya 5 ditambah 5 dibagi A per H kuadrat, hasilnya adalah 5 ditambah 5 dibagi A nya tadi berapa ya? Kita lihat A nya oke, kejauhan. A nya 50,2. A 50,2 dibagi tadi hanya 110 kuadrat, hasilnya adalah 29. Persyaratan untuk syarat geser plat kopel itu adalah lambda W plat kopelnya harus kurang dari 1,1 akar KN dikali E dibagi dengan FY. Kita cari dulu lambda W-nya, itu rumusnya adalah H per T. Tadi hanya dicoba 110, lalu tebal platnya juga dicoba 8, maka hasilnya adalah 13,75. Lalu KN-nya sendiri itu adalah rumusnya 5 ditambah dengan 5 per A per H kuadrat, berarti 5 ditambah 5 dibagi A nya tadi berapa nih? Kita sudah cari A nya. Nah ini 50,2 dibagi dengan hanya 50,2 hanya tadi 110 kuadrat. Oke, hasilnya adalah saya dapatnya 29. Kita udah dapet nih si lambda W dan KN, berarti kita bisa menghitung 1,1 dikali akar KN dikali E per FY nya. 1,1 dikali akar KN nya 29 dikali 200.000 dibagi dengan FY nya 240, hasilnya adalah 171. Kita lihat lambda W nya harus lebih kecil dari ini, 1,1 akar KN dikali E per FY. Hasilnya KN nya tadi lambda W nya adalah 13,75. Lalu 1,1 akar KN dikali E per FY nya 171. Jelas oke ya, ini jauh bedanya. Selanjutnya kita akan menghitung si gesernya atau VN nya. VN rumusnya 2 dikali, sebenarnya ini 0,6 aja sih. Oke, 0,6 dikali FY dikali A W. Tapi karena ada dua profil maka dikali 2. 2 dikali 0,6 FY nya 240. Nah, AW ini adalah apa ya? Luas penampang kotor. Oke, kalau plat kopel bentuknya itu kan cuman kotak gini ya.
Di mana nih gambarnya? Gini. Cuman kotak gini. Berarti AG-nya itu panjang dikali lebar gini ya. H-nya dikali dengan ini mungkin tebal gitu. Berarti AW atau AGW-nya itu tebal pelat dikali dengan H. Berarti 8 dikali dengan 110. Ini 8 dikali 110. Maka hasilnya adalah, mudah-mudahan sama ya, 25,344 ton. Oke, selanjutnya kita akan menghitung syaratnya. Jadi VU itu harus lebih kecil dari Pi dikali Vn. Maka VU per Pi dikali Vn itu harus kurang dari 1. Kita cari dulu nih yang ini. Maka Pi dikali Vn. Pi-nya adalah 0,9. Berarti 0,9 dikali Vn-nya 25, berapa nih? 344. Hasilnya adalah 22,8. Maka VU-nya tadi, nah VU-nya ini adalah yang ini ya. Nah, ini VU nih. VU sama dengan DU dibagi jumlah pelat kopelnya. Ya, tadi DU-nya 1,6 ton, jumlah pelat kopelnya itu 10. 1,6 dibagi 10, maka 0,16. Nah, ini ya. Maka VU-nya itu 0,16. 0,16 dibagi dengan yang ini. 22,8. Hasilnya adalah 0,009. Ini harus kurang dari 1. Ini ya. Sudah jelas ini. Oke. Nah, kesimpulannya adalah si profil yang kita pilih itu mampu untuk menanggung beban yang sebesar 80 ton tadi. Lalu, tadi kan kita disuruh merencanakan dimensi pelat kopelnya. Nah, kita tadi sudah mengasumsikan bahwa hanya itu adalah 110 dan tebal pelatnya adalah 8 mm, cm atau milimeter ya? Milimeter. Oke, nah ini jadi dimensi pelat kopelnya adalah nah yang ini H110 dan T-nya 8 mm. Bisa ya sampai sini diikuti. Saya rasa cukup untuk pembahasan soal kali ini. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Saya harap kalian bisa ikut belajar dan mencoba lagi di rumah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.